Waalaikumsalam Pak Bambang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di tugas ada survei 360 ya. Iya. Terus dalam membuat survei itu ada kesulitan Pak? Untuk survei untuk saat ini belum ada kesulitan Pak yang terjadi. Itu paling belum ada. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Itu survei dari guru, survei yang dari siswa, itu tidak ada paksaan dan sebagainya. Tidak ada, jadi saya sesuai dengan yang Pak Bambang arahkan, dibuat apa adanya saja seperti itu. Nanti ketika ada kekurangan maka saya harus memperbaiki. Kalau yang sudah baik baru nanti ditingkatkan gitu Pak. Berarti tinggal nanti menginput ya Pak? Oke, nanti menginput. Bismillah. Capaian yang dicapai Pak Bagus selama dalam satu bulan terakhir bagaimana Pak? Untuk capaian 1 bulan terakhir ini banyak sekali yang sudah saya capai, terutama saya sudah mulai merintis pembuatan dari komunitas praktisi Bapak. Sebelum adanya guru penggerak, saya juga sudah menggerakkan komunitas praktisi di sini, terutama dalam bagaimana memecahkan pada pembelajaran kayak semacam kemarin yang terakhir itu ketika ada di SIM PKB itu saya kumpulkan teman-teman untuk bisa mengaplikasikan pengimbasan di SIM PKB karena mereka ada beberapa yang bingung pembuatan video, cara uploadnya gitu. Kita pecahkan bersama-sama. Selain itu juga ada beberapa yang saya rintis, terutama ini yang akan saya buat adalah kayak pembuatan video atau media-media pembelajaran Pak, seperti itu. Yang nantinya untuk kebermanfaatan bersama lah. Jadi di dalam kelas itu biar tidak monoton, tetapi media-media pembelajaran seperti itu. Ya. Ini untuk tindak lanjut dari komunitas praktisi yang Pak Bagus ini rencanakan ya. Dari komunitas praktisi Pak Bagus sudah merekrut berapa orang? Untuk komunitas praktisi saya sudah merekrut seluruh guru di sini. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, terus termasuk ibu kepala sekolah. Berarti sudah seluruhnya ya? Ya, seluruhnya sudah saya beri apa namanya ya, ancang-ancang gitu untuk masuk ke dalam komunitas praktisi tersebut Pak. Terus dari komunitas praktisi yang Pak Bagus itu jalankan itu bagaimana umpan balik dari rekan-rekan guru dari tentang komunitas praktisi yang Bapak bentuk ini? Oke. Untuk komunitas praktisi yang sudah saya bentuk, mereka guru-guru terutama menyambut dengan sangat penuh semangat lah Pak. Jadi mereka itu kayak antusias untuk mengikuti program dari komunitas praktisi yang saya buat. Yang mana mereka itu masih terkendala dengan teknologi, terutama yang paling sederhana adalah pembuatan kayak pamflet, brosur, atau sekedar mengupload ke YouTube gitu Pak. Mereka masih kayak kurang. Terus kayak contoh lagi pembuatan di classroom, terus pakai Google Meet, itu mereka masih ada beberapa yang awam, memang ada yang sudah tahu gitu, dan mereka sangat mendukung. Terus bukan hanya mendukung, mereka juga pengen secepatnya diajari saya gitu, terutama dalam hal yang seperti itu. Jadi memang sangat mendukung apa yang saya rencanakan, terutama untuk pembukaan komunitas praktisi. Ya, komunitas praktisi memang dibentuk tidak hanya para pejabat, tapi memang benar-benar dari dasar yang intinya mereka punya keresahan apa yang membuat daya pikir mereka untuk memajukan pendidikan. Ini Pak Bagus, budaya positif yang sudah dijalankan Pak Bagus selama ini untuk yang 1 bulan
terakhir ini bagaimana perkembangannya? Untuk budaya positif yang sudah saya jalankan, alhamdulillah untuk saat ini berjalan dengan sangat baik, Pak. Terutama saya selalu mengkontrol buku kegiatan yang saya berikan ke anak-anak, karena budaya positif yang saya angkat beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah anak-anak saya juga sudah mulai menghafal juz 30. Itu saya namakan tahfidz juz 30, yang mana nanti kedepannya mereka di kelas 6 itu ada hataman wisuda seperti itu. Jadi setiap pagi sekarang awal mula memang saya dampingi. Jadi setiap pagi mereka itu begitu berangkat sekolah langsung ambil air wudhu, langsung menuju ke musola, mereka puji-pujian dulu sambil nunggu temannya, dan selanjutnya mereka sholat duha berjamaah yang memimpin mereka sendiri imamnya secara bergantian seperti itu. Setelah itu baru doa Asmaul Husna, baru tahfidz juz 30. Jadi mereka itu melaksanakannya dengan kesadaran diri. Jadi walaupun saya tidak berangkat, katakanlah kegiatan itu akan berjalan sendirinya, karena saya memantau, memfasilitasi anak. Jadi saya belajarkan ketika tanpa adanya guru apakah kegiatan ini berjalan. Saya tanggung jawabkan ke anaknya, ke imamnya, dan alhamdulillah walaupun saya berangkat, tidak berangkat, atau ada kepentingan yang lain, kegiatan itu tetap berjalan setiap pagi. Ya, alhamdulillah. Di tempat kerja Pak Bagus, di SD Negeri Pegawi 1, memang tidak ada agama lain selain agama Islam. Iya, kebetulan dulu sempat ada agama Kristen gitu. Jadi memang karena di sini mayoritas Islam seperti itu, jadi memang dipusatkan di SD Roya 1. Jadi ketika ada mapel Kristen gitu kan, nanti sesuai dengan agamanya di sana gitu. Dan untuk saat ini alhamdulillah di SD Kedamel 1 itu semuanya beragama Islam. Semuanya beragama. Tapi ketika tidak menutup kemungkinan ketika suatu saat ada agama Kristen, kita juga memfasilitasi keagamaan, karena kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila sendiri itu Pak, kan tidak hanya dikhususkan untuk agama Islam saja, tetapi semua agama pun harus difasilitasi, terutama dalam mereka beribadah. Kita berikan ruang terbuka, terutama toleransi seperti itu Pak. Terus dari budaya positif yang tadi dilakukan Pak Bagus itu, bagaimana dengan tanggapan rekan sejawat? Untuk rekan sejawat itu tanggapannya ya alhamdulillah positif juga, dan bahkan bisa menginspirasi kelas-kelas yang lain gitu. Sekarang juga sudah mulai digiatkan lagi oleh guru agamanya. Sebetulnya sebelum ada budaya positif yang ini juga sudah terstruktur, kayak sudah ada jadwalnya untuk sholat duha, gilirannya sholat duhur berjamaah juga seperti itu. Jadi tanggapan kelas yang lain, mereka juga mulai terinspirasi untuk melakukan seperti pembuatan buku kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh saya. Buku kegiatannya sampai sekarang masih berjalan, dan saya cek setiap bulan sekali buku itu dikumpulkan, saya tanda tangani. Ketika ada masukan saya beri tulisan di situ Pak. Berarti ada produk yang dihasilkan. Ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan juga alhamdulillah kita itu berprestasi di juara 2 tingkat kecamatan Kroya MTQ yang tarakil Pak. Itu juga termasuk anak didik saya yang betul-betul tartilnya gitu, bisa gitu. Ya Nanti intinya bisa gitu. Nanti kalau ada pameran produk kan bisa ditampilkan. Iya Pak. Hasil. Iya. Kalau itu benar-benar pembimbingnya Pak Rizky. Ya kan? Kita kan akan menjadi bangga apabila siswa yang kita bimbing kita sendiri bisa sukses ke depannya. Betul Pak. Nah, ini berkenaan dengan nanti menuju Loka 3 tentang visi misi ya Pak. Refleksi apa dalam tugas yang refleksi dari Bapak Rizky tentang tugas yang nanti berhubungan dengan visi misi apa yang sudah
dijalankan? Dari visi misi yang ada di sini Pak. Iya. Jadi tadi sempat diskusi di depan Pak bahwa ada beberapa komponen yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang belum masuk di visi misi sekolah kami Pak. Itu menjadi sebuah refleksi saya nanti setelah bimbingan individu ini saya akan kayak merancang kembali biar visi itu ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak. Jadi sudah saya rencanakan. Kemarin juga di modul 1 itu sudah ada pembuatan misi itu melalui Bagja. Dan saya sudah membuat visi itu. Nah, nanti bagaimana caranya saya nanti akan menggabungkan visi yang sudah saya buat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan digabungkan yang sudah ada di sini Pak. Begitu. Insya Allah nanti di Lokakarya semoga nanti ada unjuk presentasi gitu. Nanti juga insya Allah bisa kita diskusikan kembali. Karena saya sangat butuh sekali masukan-masukan dari teman-teman yang hebat luar biasa, dan nanti ketika masukan itu positif, insya Allah akan menambah kekuatan di sekolah saya yang tentunya akan meningkatkan kompetensi gurunya, kepala sekolahnya, terutama siswa-siswa kami seperti itu. Nanti kan di Loka 3 ibu kepala sekolah kan nanti hadir. Nah itu nanti bisa ditunggu kembangkan, terus didiskusikan sehingga hasil dari sana nanti tetap didiskusikan dengan teman, dengan sivitas yang ada di sekolah ini, komite, sehingga nanti terwujudnya visi misi yang sesuai harapan, terutama yang sesuai dengan kearifan lokal di SD Kedaung 01. Nah ini untuk berkaitan dengan modul yang dipelajari Pak Rizky. Ada modul 2.1, 2.2, yang sekarang 2.2 ya Pak? 2.2 ya. Pembelajaran sosial dan emosional. Sosial dan emosional. Kalau yang 2.1 kan pembelajaran yang diferensial. Nah, menurut Pak Rizky dari modul-modul ini, ketertarikan Pak Rizky yang sudah dijalani di modul ini di modul mana menurut Pak Rizky? Kalau saya tertarik sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Yang mana ternyata belajar itu kita harus tahu kebutuhan anak, minat anak, profil belajar anak gitu. Ternyata memberikan satu kompetensi dasar itu ketika kita memberikan sebuah tugas, ternyata tugas itu bukan hanya satu jenis gitu. Ternyata kita juga bisa ternyata tugas itu dalam pengumpulannya itu sesuai dengan profil belajar anak. Tipenya apa dulu? Ada tipe audio, visual gitu kan, ada kinestetik gitu. Contoh, saya ambil contoh saja Pak. Kemarin saya buat RPP berdiferensiasi itu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, IPA tentang gerak aktif pasif gitu pada hewan. Pengumpulannya itu berdasarkan kriteria, karena di dalam kelas itu bukan hanya ada siswa yang mungkin ABK gitu Pak, mungkin pendengarannya atau apa segala macam itu, karena di situ kasusnya seperti itu. Ketika pengumpulan tugas IPA gerak ini, mereka itu bisa mengumpulkan tugas bukan hanya membuat rangkuman, tapi mereka juga bisa menggunakan audio, ya, atau dengan gerakan, tarian kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sama materinya gitu, tapi cuma pengumpulannya saja yang berbeda gitu, sesuai dengan profil belajar anak tersebut. Dan itu sangat membuat saya tertarik untuk mengaplikasikan RPP berdiferensiasi ini ke pembelajaran yang tentunya berlangsung di kelas saya, seperti itu. Di RPP berdiferensiasi itu kan potensi anak tetap keasah gitu. Jadi kita betul-betul mereka mau mengumpulkan dengan tetapi dengan maksud tujuan yang sama, tujuan dari pembelajaran itu intinya sama gitu, tapi dengan pengumpulan yang sesuai profil belajar anak tadi. Yang sukanya menceritakan ya diceritakan dengan mereka merekam mungkin lewat BA gitu, atau ketika mereka suka puisi ya silakan buat puisi tentang gerak gitu, atau menyanyi, contohnya membuat kelinciku atau membuat keterampilan boleh Pak,
di situ kan ada kayak wayang hewan gitu. Kita buat lah yang suka kinestetik, maksudnya yang mereka suka berketerampilan, kita suruh buat wayang hewan, itu kan ada alat peraganya biar gerak. Terus mereka yang suka dengan visual gitu, nyanyi nari buat vlog gitu kan, itu sebenarnya gitu. Dan itu mencakup potensi anak. Jadi apa sih yang mereka inginkan gitu. Dan kembali lagi mereka itu dengan satu tujuan pembelajarannya, yaitu yang sama kan. Berarti bisa tergali lah ya anak. Iya. Itu dari tugas-tugas yang ada di LMS ini kan sudah banyak yang Pak Bagus dapat lah ya. Dan semakin kesana semakin menarik, semakin penasaran, dan penuh tantangan. Penuh tantangan juga Pak, Masya Allah. Penuh tantangan lah ini menurut Pak Bagus. Ini proses dari pembelajaran yang di LMS menurut Pak Bagus itu ada kesulitan ya? Ada beberapa kesulitan. Yang pertama pasti manajemen waktu Pak. Manajemen waktu itu selalu berbenturan dengan tugas sekolah. Tugas sekolah, terus tugas di LMS juga, atau dengan kegiatan yang sama, karena saya terfokusnya kadang kayak ikut KKD atau ketika harus rapat di sini di situ itu, terus menyelesaikan administrasi kelas gitu, dan akhirnya dua tugas ini mau tidak mau harus dirampungkan secara bersamaan, yang mana ketika di LMS kadang ada deadline-nya tanggal sekian gitu. Sedangkan kegiatan bukan hanya di berupa gerak gitu Pak. Itu kadang manajemen waktu. Terus kadang kalau pengerjaan di LMS itu kesulitannya memahami. Kadang ada beberapa unsur atau materi baru yang betul-betul saya belum sama sekali ya mengetahui, dan pada waktu yang bersamaan beberapa hari itu untuk dikerjakan gitu. Tapi saya tidak boleh berada di stuck itu, kayak saya harus bisa mencari referensi yang lebih gitu. Saya kadang browsing atau kadang tanya-tanya ke angkatan yang atasnya gitu untuk pemecahan materi itu seperti itu Pak. Kita sudah mengapresiasi budaya positif yang sudah berjalan ya Pak Bagus, dan ternyata Pak Bagus juga sambil menjalankan budaya positif, mengerjakan tugas-tugas di LMS dan tugas-tugas mereka yang saya inginkan Pak Bagus tetap diberikan kesehatan. Amin Pak, semoga dan bisa sehat. hadir setiap rokah. Amin. Nanti bisa ketemu di rokah 3. Amin. Bismillah. Terima kasih Sangat sekali. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.